Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat dari Tasikmalaya. Satu program perbaikan dari gangguan respirasi. Ya, gangguan respirasi. Apa tuh respirasi? Yaitu gangguan pernafasan. Ya, gangguan pernafasan. Ada asma mungkin, apalagi bengek kalau bahasa Jawa ya. Itu gangguan respirasi. Ketika pernafasan ini tidak panjang, atau gampang lelah, atau gampang sesak ya, ini sebenarnya apa? Gangguan daripada organ induknya paru-paru. Apa itu? Induknya paru-paru itu adalah usus besar ya. Kadang ketika kita berobat ke medis, ketika kita ada gangguan pernafasan, maka yang diobatin adalah paru-parunya ya. Beda dengan konsep alami. Konsep alami itu ketika memperbaiki respirasi, memperbaiki paru-paru, itu tidak melihat paru-parunya, tapi melihat induk dari paru-paru. Apa itu? Usus besar. Ya, ketika usus besar ini kotor, maka lendir yang menjadi sumber sehatnya paru-paru, karena paru-paru itu berlendir ya. Ketika paru-paru lendirnya berlebih yang diakibatkan karena oksidan berlebih di usus besar, maka akan menyempit alveolus itu. Ya, alveolus atau rongga-rongga kecil di paru-paru itu akan menyempit, dan ini akan menjadikan sesak nafas, menjadikan nafas pendek. Ya, ini juga dipengaruhi dari apa? Dipengaruhi dari pola makan. Ketika makanan kita yang kebanyakan menghasilkan lendir, maka akan menumpuk di usus besar, dan ini akan menjadikan suplai lendir yang ke dalam paru-paru menjadi berlebih. Caranya bagaimana? Cara salah satu untuk membuka daripada rongga respirasi kita menjadi longgar adalah dengan cara mendetoksifikasi organ usus besar, yaitu dimensretkan salah satunya. Tapi ada juga kasus ketika orang banyak tapi banyak mensret, tapi dia juga punya gangguan respirasi. Apa? Karena gangguan daripada lingkungan, suhu, atau alergi dingin. Ya, nanti ada dua berarti. Ada dua masalah yang menjadikan gangguan respirasi. Apa? Satu, karena usus besar dalam keadaan kelebihan lendir akibat pola makan yang salah yang menghasilkan lendir berlebih. Dua, karena rongga ruangan dalam paru-paru itu tidak bisa menyeimbangkan suhu di luar badan. Ketika suhu dingin, yang terjadi apa? Menyempitnya alveolus dalam paru-paru kita. Nah, itu menjadikan menyempit respirasi kita, menyempit pernafasan kita, pendek pernafasan kita. Dan ini yang harus diperhatikan. Jadi ketika ada gangguan asma, gangguan TBC, gangguan paru-paru, itu kalau cuma diobatin paru-parunya saja maka tidak akan sembuh. Nah, kalau di medis, ya kalau di ilmu medis, asma itu tidak sembuh. Ya, harus menggunakan Ventolin selamanya, harus menggunakan perangsang lendir selamanya, dan ini tidak akan menjadikan solusi. Ini hanya membantu meringankan saja. Tapi ketika kita bisa melihat dua tadi, satunya adalah ketika usus itu kotor, dengan dilihat dari fesesnya, dengan dilihat dari pola pembuangannya, apakah tiap pagi atau tidak, tiap hari atau tidak, dan atau disebabkan karena daripada gangguan alergi dingin. Nah, ketika gangguan alergi dingin nanti solusinya bagaimana, dan ketika kotor solusinya bagaimana ya. Ini kita sebutkan satu persatu. Ketika gangguannya disebabkan karena kekotoran usus besar, maka yang kita lakukan adalah detoksifikasi usus besar. Bagaimana caranya? Mensretkan. Ya, mensretkan. Ketika longgar, lendir keluar, maka akan tidak terganggu pernafasan kita, akan menjadi longgar pernafasan kita. Tapi kalau kasus yang kedua tadi, ketika BAB lancar tapi masih ada gangguan respirasi juga, masih ada gangguan pernafasan juga, yaitu kita lakukan apa? Dengan menguatkan paru-parunya. Ya, kalau tadi kita bereskan usus besarnya, kalau yang kedua karena alergi dingin kita kuatkan paru-parunya. Caranya bagaimana? Adalah kita sering bangun di pagi hari. Bangun di jadwal paru-paru. Ya, bangun di jam 3 pagi. Bangun ketika oksigen sedang terkumpul di permukaan bumi. Ketika kita membiasakan bangun di pagi hari, kemudian kita melakukan aktivitas yang membantu paru-paru, yaitu dengan cara melafadzkan kalimat. Ya, salah satunya adalah kita membiasakan membaca kalamullah di pagi hari.
Ya, baik di dalam keadaan sholat ataupun dalam keadaan ketika kita membaca Al-Quran. Itu kuatkan, kencengkan, suaranya keluarkan. Maka itu akan membantu menguatkan paru-paru sehingga kuat terhadap gangguan alergi dingin. Nah, ini sebagai konsep sehat, menyehatkan respirasi kita, organ respirasi kita, organ paru-paru kita tanpa obat. Barakallahu fiik. Salam sehat dari Tasikmalaya, Sport Spiritual Opsius Touch Treatment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.